Bishop. Ya agak keras boleh Pak suaranya? Iya, halo, shalom, selamat malam Pak Bishop. Malam Bapak. Iya, saya mohon maaf karena saya ini pendatang baru bergabung di Kalam Kristus. Di sini saya sudah ikuti dari awal dan Oh. saya kembali lagi minta terima kasih ke Pak Bishop yang bisa membuka media ini agar menjadi edukasi bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan agar tetap menjalankan kebenaran, keadilan di atas tanah Papua yang sangat kami cintai ini. Ya, Amin. mungkin sudah banyak yang tadi Pak Bishop sudah sampaikan, Pak Tuan Jeffrey Bomanak dan juga Pak Rumbewas. Hanya di saat malam hari ini sudah berapa kali saya ingin masuk dalam media ini. Namun terima kasih puji Tuhan malam ini saya bisa berkenan untuk masuk gabung bersama-sama. Banyak mulai dari awal banyak sangkan dari saya secara pribadi juga yang tadi disampaikan oleh Tuan Bomanak tadi bahwa ada kecurigaan terhadap kami sebagai orang awam yang tidak tahu, ada bisikan-bisikan. Tetapi terima kasih karena tidak pernah itu mengurangi rasa simpati untuk tetap mengikuti apa yang Bapak Bishop buat ini, sehingga malam ini saya berterima kasih karena bisa masuk dan mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada Pak Bishop bisa membuka ini, tapi juga kepada kami sebagai hamba-hamba Tuhan agar tetap terus menyuarakan apa yang sementara malam ini Bapak Bishop sudah suarakan, dan banyak realita yang kami hadapi. Saya tidak perlu untuk mengulangi itu, tetapi sebagai hamba Tuhan, terima kasih kepada Bapak Bishop bisa tetap terus membuka itu agar tetap mempersatukan pemikiran-pemikiran yang selalu memprovokasi, memecah belah, sehingga kami bisa kembali untuk tetap bersatu menjalankan ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan yang mungkin saya perlu tambahkan lagi, dan saya minta kepada Bapak-bapak yang sementara ada di garda terdepan, mari kita bersatu bersama-sama dengan Bapak Tuan Jeffrey Bomanak. Sebab beliau ketika kami mengikuti mulai dari awal, hanya beliau yang bisa membuka cakrawala pemikiran-pemikiran yang sementara ini kacau balau. Beliaulah yang sanggup untuk mempersatukan pemikiran-pemikiran itu. Ya, mungkin sementara ucapan terima kasih dari saya, terutama juga di saat malam hari ini, lewat apa yang Bapak Bishop buat, saya minta kepada hamba-hamba Tuhan yang lain, mari rapatkan barisan, pemikiran sama dengan Bapak Bishop di malam hari ini juga kita semua mengajak yang lain agar melihat apa yang sementara ada kita gumuli ini, agar tidak ada lagi pertumpahan darah dan lain sebagainya. Tetapi mari kita membuat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Bishop, saya yang berbicara pada saat malam hari ini, saya ini termasuk korban dari orang tua saya sampai dengan saya yang ada saat ini. Itu realita yang perlu saya sampaikan, dan saya tidak pernah untuk mau ini, hanya semuanya saya mintakan kepada Tuhan agar Tuhanlah yang nanti mengatur menurut kehendak kuasa daripadanya sendiri.
Ya mungkin sementara itu saja dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bisop, Tuan Jeffrey Bomanak dan Pak Rumbewas. Kemudian mungkin nanti yang menyusul Tuan Goram. Selamat malam juga untuk beliau. Baik, terima kasih Pak Bisop. Selamat malam Pak Poli. Pak Poli, hambanya terkasih. Senang sekali bisa berkenalan Pak, walaupun lewat media ini. Terima kasih untuk dukungan moralnya Pak, dan tentu pasti doa-doa Bapak yang sudah Bapak naikkan untuk Paradoks Papua, untuk kami, sehingga kami bisa terus berjalan dalam keadaan sehat, aman, dan terlindungi oleh Tuhan. Kita saling dukung Pak dalam doa supaya tanah Papua segera mendapatkan kebajikan, anugerah dari Tuhan, ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Koma dulu Pak Poli, kita biarkan teman yang lain juga ikut berbicara. Baik, Tuhan memberkati Pak. Pak Bram Goram, selamat malam. Shalom Tuhan. Shalom, selamat malam Pak Bisop, Dr. Joshua Teu yang saya banggakan, saya kasihi, dan saya hormati. Hormat Pak Bisop, ya. Pak Henk yang saya hormati, Pak Poli yang saya kasihi, dan semua pemirsa Paradoks Papua di malam hari ini yang saya cintai dan kasihi. Ya, Pak Bisop. Sebelum bicara Pak Bram, saya ingatkan ini prospek Papua ke depan, thumbnailnya dalam episode spesial, episode ke-100 Paradoks Papua ini berupa yang highlightnya tadi, dan lalu pertanyaan setelah kita bahas, tetapkah integrasi atau merdeka? Dua tokoh ini Anda tahu, Pak Freddy Numberi dan teman-teman yang terwakili oleh Pak Jeffrey Bomanak. Jadi dua hal yang Anda bahas Pak, soal highlight yang sebenarnya ada sejarah bagian dari NRVB yang belum termasuk. Mohon maaf atas kelengahan ini. Saya baru ingat justru, soalnya saya nggak kawal dari awal mereka buat. Saya nanti sudah masuk studio, itu bahan sudah siap disajikan. Tapi sementara baca saya cari-cari, mana ini peristiwa NFRPB ini kok nggak diangkat ini. Waduh, nanti Pak Bram dengan Presiden Forkorus marahin saya ini. Wah. Tapi ini kesempatannya Anda melengkapi sendiri untuk apa yang sudah disaji. Itu pertama Anda lengkapi peristiwa-peristiwa apa yang NFVB alami. Dan yang kedua Pak, kita berbahas sedikit ini tentang prospek ke depan menurut Anda bagaimana? Tetap integrasi atau merdeka? Kalau integrasi apa yang Anda harapkan? Kalau merdeka bagaimana prospeknya? Bagaimana kira-kira ke depannya? Baik, silakan Pak, mohon padat ya, Tuhan memberkati. Silakan Pak, Anda punya. Tuhan berkati Pak Bisop, puji Tuhan. Ya, Pak Bisop terima kasih untuk highlight-nya yang Pak Bisop telah mengurutkan berdasarkan tahun. Ini sesuatu yang luar biasa, ini kita bicara data dan sesuatu yang itu data dan fakta yang tidak dapat kita pungkiri. Ya, memang ada beberapa hal juga yang belum termaksud, tapi tidak apa-apa. Yang penting lebih dari 100 peristiwa yang Pak Bisop sudah listkan, dan semua orang yang mengikuti Paradoks Papua hari ini pasti mengetahuinya. Dan itulah fakta yang terjadi di antara keinginan dan hak bangsa Papua untuk merdeka dengan keinginan Bapak Insinyur Soekarno untuk menggenggam Papua di dalam bingkai NKRI sampai hari ini. Saya tidak bicara ke belakang, tetapi saya ingin melihat tema di malam hari ini, Pak Bisop. Saya cuma ingin katakan bahwa dari dua topik ini antara integrasi atau merdeka, nah tinggal pilihan ada pada kita saja, Pak Bisop. Itu pilihan ada pada rakyat Papua sendiri dan juga pemerintah Indonesia. Kalau akhirnya kita berbicara, kita mau pilih integrasi Papua tetap ada di dalam Indonesia, maka daftar yang tadi Pak Bisop list itu akan bertambah 2 kali lipat. Atau ya nanti kita bisa lihat saja. Kenapa?
karena di sisi itu ada hak dan keinginan itu berlawanan. Dan ini karena antara hak dan keinginan ini berlawanan, pasti akan muncul banyak peristiwa dan menelan banyak korban jiwa yang akan ada di tanah Papua. Karena intisari daripada perjuangan Papua Merdeka itu bukan melawan negara Indonesia, tapi melawan ketidakadilan dan kebenaran atas hak bangsa Papua untuk bernegara dan berpemerintahan sendiri. Itu intisarinya. Sehingga kalau kita ada di dalam dua kutub, yang saya selalu bilang ada di dalam dua kutub, NKRI harga mati dan Papua Merdeka harga mati, maka kedua-duanya akan mendatangkan korban jiwa yang terus berjatuhan, darah dan air mata terus berjatuhan dan mengalir di tanah Papua. Itu sudah pasti. Nah, sehingga kalau saya justru terus terang saya tetap berada pada posisi merdeka. Karena yang tadi orang Papua ini masih tetap berjuang untuk menuntut hak mereka. Kecuali orang Papua sudah tidak ada lagi yang berjuang Papua merdeka. Dan semua mau menerima kenyataan, marilah kita ada di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan pembangunan saat ini adalah pendekatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Itu tujuan pembangunan saat ini yang disampaikan oleh atau dimisikan atau programkan oleh Pak Jokowi di periode beliau. Nah, sementara orang Papua kita sudah lihat beberapa banyak narasi, mereka bilang bukan pembangunan, bukan kesejahteraan, kami tidak tuntut kesejahteraan, kami tidak tuntut pembangunan, kami tuntut adalah hak kemerdekaan bangsa Papua. Nah, di sisi inilah yang memang kita ada di dalam satu peristiwa yang akhirnya menambah jumlah daftar dari daftar list yang tadi Pak Bishop sudah sampaikan. Oleh sebab itu, benar-benar saya, kalau kita bijaksana ya, marilah kita ada dalam ruang kemerdekaan Papua. Mendesain masa depan Papua yang berkeadilan untuk sebuah kemerdekaan Papua. Tetapi untuk mewujudkan kemerdekaan Papua juga, itu akan kembali kepada orang Papua sendiri. Kalau orang Papua tidak bersatu di dalam kerangka negara bangsa Papua yang bersyarat, maka ya kita terus ada di dalam berbagai peristiwa-peristiwa itu. Yang berikut adalah pemerintah Indonesia sendiri. Kalau pemerintah Indonesia tidak mengambil inisiatif untuk mendorong hak kemerdekaan Papua di dalam jalur atau negara yang bersyarat, maka ya kita juga akan ada di polarisasi di dalam sudut perjuangannya yang masing-masing, yang tentunya pasti akan memunculkan banyak korban jiwa yang akan jatuh juga gitu. Sehingga di sini pertama adalah orang Papua sendiri yang berjuang Papua Merdeka. Nah, kalau mereka tetap ada terpolarisasi, kemudian ada agen-agen propaganda yang ikut memainkan perannya, maka Papua tidak akan pernah aman kalau pemerintah Indonesia juga tidak mengambil inisiatif. Saya tidak mau bicara pemerintah Indonesia bahwa ada ikut di dalam agen-agen propaganda, tetapi pasti ada agen-agen propaganda yang memainkan polarisasi orang Papua berada dalam sudut masing-masing. Karena di dalam pandangan rasional dan logisnya, tidak mungkin satu wilayah ada beberapa negara, ada beberapa presiden. Misalnya saja ya, sekarang ini karena isu Papua, bagaimana Papua mau merdeka, ada 5 presiden, ada 5 negara, bentuk negara dari beberapa proklamasi atau deklarasi, sehingga logisnya itu tidak akan mungkin terwujud. Oleh sebab itu sekarang berpulang kepada orang Papua sendiri yang berjuang Papua Merdeka. Maukah kita berada di dalam kerangka negara Papua yang bersyarat atau tidak untuk mewujudkan kemerdekaan Papua atau tidak? Yang berikut adalah pemerintah Indonesia sendiri. Apakah pemerintah Indonesia mau mengambil inisiatif untuk mendorong kemerdekaan Papua untuk mewujudkan,
masa depan Papua yang berkeadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan sejahtera di sana. Tidak. Ini jadi memang ini pilihan ada di bagian kita. Nah, kalau berbicara tentang NFRPB, Pak Bishop, benar-benar NFRPB kalau dari list yang tadi tidak terlalu ada banyak korban jiwa di dalam perjuangan NFRPB, karena korban jiwa pertama itu ada NFRPB itu cuma 3 orang. Ketika Kongres Rakyat Papua ketika selesai diselenggarakan dan ada penyerangan dari pihak TNI dan Polri yang menjaga keamanan di saat itu yang mereka kaget, dan di situ ada 3 orang yang terbunuh. Kemudian kami ada kurang lebih 300-an orang lebih yang ditahan dan disiksa. Itu benar-benar ada penyiksaan. Kemudian beberapa orang yang dipenjara. Ya, terakhir adalah 3 staf khusus presiden yang melakukan kunjungan kerja di Papua, di Sorong pada bulan September tahun lalu, itu masih diproses dan dipenjarakan. Sehingga kalau untuk NFPB sendiri tidak ada korban jiwa yang terlalu kita rasakan. Karena bagi saya NFPB adalah subjek hukum, bukan lagi objek hukum untuk memperjuangkan Papua merdeka. Enggak, kita sudah meletakkan kemerdekaan Papua, membungkus semua perjuangan Papua dari tahun 61 sampai ke 2011 dan dibungkus di dalam satu negara yang berbentuk federal, yang namanya Negara Federal Republik Papua Barat. Beberapa waktu lalu kami berdebat di dalam diskusi di WA Group anak-anak Papua yang menyatakan tentang, ya, karena saya tetap berpatokan pada organisasi negara yang bersyarat, yang menurut saya ya ada di Kongres Rakyat Papua ketiga yang mengubah semua bentuk perjuangan dari objek hukum, semua organisasi perjuangan Papua dari objek hukum menjadi subjek hukum. Sehingga kita berdebat kenapa Papua memilih nama Federal Republik Papua Barat, sudah Federal Republik lagi. Nah, saya tetap katakan bahwa itulah ciri khas orang Papua yang memilih bentuk negara itu, dan bentuk negara itu tidak salah di dalam tata negara. Ada bentuk negara federal, ada bentuk negara kesatuan, dan ada bentuk negara konfederasi, dan orang Papua memilih Federal Republik. Ya, mirip-mirip lah seperti Inggris. Di sana ada raja sebagai kepala negara dan perdana menteri menjadi kepala pemerintahan. Ada juga negara Mikronesia. Negara Mikronesia ya di Pasifik juga presiden menjadi kepala negara dan juga menjadi kepala pemerintahan. Nah, juga ada beberapa yang kita sebut. Jadi Pak Bishop, saat ini yang menjadi PR kita, kalau saya selalu tekan bahwa Papua merdeka itu penting. Oleh sebab itu, marilah semua orang Papua yang berjuang dalam kerangka mengedepankan hak orang Papua untuk merdeka ada dalam bingkai negara WETS Papua yang bersyarat. Kalau kita masih terpolarisasi begini-begini terus, dan juga pemerintah Indonesia tidak punya kemauan untuk membuka, mengambil inisiatif, ya jangan kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan diri kita sendiri, dan kita juga ikut terlibat di dalam penderitaan rakyat di tanah Papua yang terus lahir korban jiwa. Korban jiwa tunggu dulu Pak Bishop. Tetapi yang paling penting, semua wilayah di tanah Papua, di tempat-tempat yang berkonflik saat ini, dari kehidupan sosial budaya, Pak Bishop bayangkan, ini harus kita selesaikan. Misalnya di pegunungan-pegunungan di Provinsi Pegunungan Tengah dan Pegunungan Lapago ya. Nepago dan Lapago. Itu saat ini di daerah konflik itu bayangkan saja ada banyak anak-anak yang korban. Korban karena apa?
tidak bersekolah dengan baik, akses kesehatan juga terganggu, dan yang lain-lain ikut terganggu. Oke, Pak Bram, saya tanya dan ini jawaban berupa kesimpulan dari Anda. Gini, Pak. Ya. Jadi misalkan Pak, pilihannya tetap integrasi, kira-kira prospek Papua ke depan dalam keputusan tetap terintegrasi dengan Indonesia itu bagaimana? Anda sudah jawab tadi ya, bahwa akan 2 kali lipat dari daftar itu kalau orang memilih integrasi. Lalu kalau merdeka, apakah Anda yakin bahwa mereka adalah solusi terbaik untuk Papua? Dan bagaimana ke depannya Papua? Secara singkat Anda jawab, Pak, sebelum yang lain bicara. Silakan. Pak Bishop, izin. Terima kasih Pak Bishop. Saya sangat jamin ketika Papua merdeka, Papua akan baik-baik saja. Kenapa? Papua sudah sekitar 164 tahun dibina oleh 2 negara bangsa yang sudah bina Papua. Beda sekali dengan Papua New Guinea yang mendapat kemerdekaan itu dengan cara memberi. Mereka tidak berjuang. Orang Papua ditempa dengan perjuangan kemerdekaan Papua yang luar biasa, diasah dan diasuh oleh negara Indonesia yang luar biasa, berada di dalam 2 kehidupan sosial budaya orang Papua yang ras Melanesia dengan orang Papua ras Melayu yang ada di dalam satu kesatuan negara West Papua ke depan untuk membangun masa depan Papua yang lebih damai, lebih sejahtera, dan lebih berkeadilan. Kalau akhirnya kita semua yang bijaksana ikut mendorong, termasuk negara Indonesia yang tercinta ini. Jadi kita semua punya tugas untuk mendorong Papua ke masa depan adalah Papua yang berkeadilan, merdeka, dan berdaulat demi kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera di tanah Papua. Karena bicara sebuah negara itu bukan berbicara ras tertentu, enggak. Kita berbicara tentang sebuah konsep negara. Kita bisa melihat Afrika Selatan bisa juga menjadi negara yang berkembang dan maju karena bukan hanya orang kulit hitam saja yang tinggal di sana, ada orang Inggris dan orang-orang yang lain yang ada tinggal di sana. Lebih-lebih Amerika. Banyak orang-orang di sana yang datang dari berbagai wilayah, ada Eropa Timur, Eropa Barat, Yahudi, Asia, dan lain sebagainya, menjadikan Amerika yang hebat sekali menjadi kekuatan. Jadi begitu Pak Bishop, saya terus terang untuk mencintai Indonesia dalam rangka keadilan dan kemanusiaan, Papua merdeka penting sekali. Tetapi sekarang kembali kepada orang Papua, kalau orang Papua tidak berada dalam bingkai negara West Papua yang bersyarat, maka kita akan terus ada di sini. Kita juga akan membuat PR yang besar bagi negara Indonesia, karena negara Indonesia tidak mau juga mendorong proses untuk kemandirian atau kemerdekaan orang Papua yang berkeadilan itu. Demikian Pak Bishop. Baik, terima kasih Pak Goram. Sangat edukatif dan sangat inspiratif jawabannya Pak Goram. Koma dulu Pak. Kita berikan kesempatan dulu yang duluan masuk, Pak Boy Sianturi. Selamat malam Pak Boy, shalom. Pak Boy, apa dengar suara saya? Anda unmute dulu Pak Boy, unmute. Anda yang bisa unmute. Kalau sudah siap. Ya. Shalom Pak. Saya sebentar saja supaya bisa waktu ke yang lain. Ya. Terima kasih Pak Bishop. Selamat malam untuk Pak Heng Rumbewas, Pak Abraham Goram, Pak Rich, dan Pak Poli. Jadi untuk pollingnya saya udah isi Pak Bishop. Oh iya. Saya sangat mengusulkan kalau bisa lanjut, tapi itu pun tergantung dari YouTube nanti bagaimana, apakah pakai nama lain atau bagaimana. Semoga Tuhan memberikan kelancaran gitu. Jadi mengenai thumbnail di sini, apakah setuju integrasi atau merdeka? Tetap integrasi atau merdeka, memang
saya memaklumi jika dari bangsa Papua ada memiliki ketidakpercayaan kepada pemerintah Indonesia dalam selama proses ini ya, itu saya sangat maklum. Nah, tetapi walaupun keinginannya untuk tetap untuk merdeka, saya sudah pikirkan semua dari awal sampai akhir Papua ini. Keluarnya resolusi 2504 itu kan bukan hanya Indonesia saja. Di situ kan ada Belanda, ada UNTEA, dan ada Amerika. Nah, jadi perjuangan bangsa Papua selama ini saya rasa itu buang-buang waktu saja. Jadi lebih baik lakukan di dalam negeri Papua, di internal Papua, operasi damai, tapi tetap lakukan juga lobby di PBB. Karena urutannya kan begitu, kalau sistem kan di akhirnya adalah PBB menerbitkan resolusi, maka harus dari situ pintu masuknya untuk menggugurkan resolusi itu. Jadi itu saya mengusulkan tetap operasi damai tetap dilakukan dari Papua, dan lobby seperti orang-orang pemimpin yang ada di luar negeri. Nah, itu bersatu, dijadikanlah itu semacam diplomat atau juru bicara untuk masuk ke PBB. Nanti kan pasti PBB akan berunding dengan Belanda. Bagaimana ini masalah Papua? Jika setuju, Belanda akan panggil Indonesia. Maka disitulah terjadi. Jadi istilahnya kalau menurut saya bangsa Papua sekarang potong kompas, dia langsung berkonfrontasi dengan Indonesia. Nah, itu secara sistem itu tidak pas. Harus dari PBB dulu, baru nanti PBB panggil Belanda, panggil Indonesia, terjadilah semua, baru gugur itu R2504. Itu mengenai itu. Jadi mengenai ketidakpercayaan bangsa Papua terhadap pemerintah Indonesia, kita tetap integrasi. Nah, di situ kan berarti ada kebuntuan. Nah, pemerintah Indonesia seharusnya membuka dialog. Apa sih penyebabnya? Kenapa sebagian besar bangsa Papua tidak mau bergabung? Nah, ini kan ini deadlock. Satu-satunya jalan yaitu tetap dilakukan operasi OPM melakukan operasi damai. Nah, pemimpin yang di luar negeri itu dijadikanlah sebagai diplomat atau juru bicara untuk lobby ke PBB. Karena biarpun bagaimana juga tetap semuanya akan bertuju ke PBB. Jadi kalau sekarang OPM tetap mendesak Indonesia terus, itu akan buang-buang waktu saja kalau menurut saya begitu. Jadi saya rasa itu Pak Yusuf, usul dari saya. Baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Ya, sangat inspiratif, dan ini biar bisa menjadi pertimbangan juga bagi semua saudara-saudara kita di Papua. Catatannya, kalaupun orang-orang Papua sebagiannya memilih untuk merdeka, harus dihormati, tetapi orang-orang Papua juga yang menginginkan integrasi tetap dihormati, dan tempuhlah jalur voting politik mungkin, apakah itu berbicara referendum, apapun namanya, dalam dialog internasional, supaya seperti yang sering diungkapkan di sini, Papua masuk di Indonesia melalui jalur hukum, sebaiknya juga ketika Papua keluar harus juga melalui pintu yang namanya hukum, supaya keberangkatan Papua menjadi berkat bagi dunia.
Baik.